Sebuah kisah dari tahun 1850-an, di mana ditampilkan seorang pria yang berprofesi sebagai penulis bernama Herman tiba di Nantucket. Tujuannya adalah menemui seorang pengusaha hotel bernama Thomas untuk mendengarkan kisah kelamnya di masa lalu. Setibanya di hotel, Herman disambut oleh istri Thomas yang mengira Herman adalah seorang pelanggan sehingga mengatakan bahwa hotel telah tutup. Segera Herman menunjukkan sebuah undangan dan memperkenalkan diri agar diizinkan masuk. Pada akhirnya dia bertemu dengan Thomas, berusaha meyakinkan dengan membayar penginapan selama 3 bulan sebagai imbalan dari kisah yang diceritakan. Sayangnya Thomas menolak dengan kasar dan mengusir Herman. Merasa terhina, Herman pun memutuskan untuk pergi, namun istri Thomas, Nyonya Nickerson, meminta maaf atas sikap suaminya dan meminta Herman untuk menunggu. Kemudian wanita itu berbicara kembali dengan suaminya, mengingatkan akan perekonomian mereka yang sedang sulit. Thomas pun akhirnya berubah pikiran dan menyetujui permintaan sang istri. Dia menegaskan bahwa tidak akan menceritakan seluruh kisahnya, jadi sebelum memulai, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya yakin semua bakal baik-baik saja asalkan kita tetap berusaha dan berdoa. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul In the Heart of the Sea. Sebuah film yang rilis di tahun 2015, disutradarai oleh Ron Howard dengan dibintangi oleh para aktor tampan dan rupawan yang pastinya sudah sering kalian saksikan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi kawan, segera itu kopi disiapkan karena ceritanya akan kita lanjutkan. Cerita pun berlanjut dengan ditampilkannya masa lalu di tahun 1820, di mana kala itu perburuan paus menjadi suatu profesi yang membanggakan. Ya, orang-orang pada masa itu memburu paus, mengambil lemaknya untuk dijadikan bahan bakar, karena kelangkaannya orang-orang rela membeli dengan harga tinggi, bahkan ada pula yang berjudi untuk mendapatkannya. Kemudian ditampilkan salah satu tokoh utama dalam cerita ini, yaitu seorang pria bernama Owen yang hidup bersama istrinya Peggy. Sebagai pemburu handal, Owen bekerja di bawah naungan salah satu perusahaan penangkapan ikan paus, dan suatu hari dia dengan gembira mendatangi kantor pusat untuk menemui para petinggi yang telah menjanjikan jabatan kapten di kapal baru mereka bernama Essex. Namun, kegembiraan tersebut seketika sirna saat mengetahui bahwa para petinggi itu telah mengubah keputusan mereka dan menurunkannya menjadi first mate, atau untuk mempermudah saya sebut wakil kapten. Lalu untuk posisi kapten, mereka menunjuk George Pollard, seorang yang kurang berpengalaman dalam melaut, namun yang membuatnya spesial adalah George merupakan seorang keturunan pemburu paus tersohor di seluruh negeri. Tentu saja Owen merasa sangat marah dan kecewa akan keputusan tersebut sehingga segera meninggalkan tempat itu. Tetapi sebelumnya, para petinggi menjanjikan 1/5 dari keuntungan. Ditambah, untuk meyakinkan Owen, para petinggi itu menulis surat perjanjian di mana saat kembali nanti, Owen resmi diangkat menjadi kapten di salah satu kapal milik mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Owen sedang bersiap untuk pergi memburu paus, selama 1 tahun, dia melihat Peggy yang sangat khawatir. Owen pun berjanji, apapun yang terjadi, dia akan kembali. Lalu setelah menerima kalung dari Peggy, Owen segera menuju ke dermaga untuk bergabung dengan para kru kapal Essex. Pada saat itu, Thomas adalah yang termuda di kapal, berusia 14 tahun, bekerja sebagai cabin boy. Saat kapal berlayar, Kapten George mulai memberi perintah kepada para kru, yang mana menimbulkan ketegangan kecil. Tak lama kemudian, muncul masalah pada layar yang tersangkut, membuat kapal hilang keseimbangan. Melihat hal ini, Owen segera beraksi dan secara profesional mengatasi masalah tersebut. George merasa iri melihat Owen yang begitu lihai, akibatnya dia mempermalukan Owen di meja makan dengan mengomentari kehidupan Owen dan sang ayah yang pernah dipenjara. Owen yang marah segera meninggalkan meja makan karena tidak mungkin untuk melawan sang kapten. Ada kisah menyebalkan, ada pula kenangan yang cukup menggelitik dan sulit dilupakan oleh Thomas. Di mana kala itu, dirinya yang masih muda bisa dianggap sebagai pemula mengalami mabuk laut. Setelah Owen membagikan tugas, termasuk kepada Henry, salah satu kru yang merupakan sepupu kapten. Thomas diminta untuk naik ke dek, lalu digantung oleh Owen. Tentu saja itu membuatnya muntah, namun secara ajaib mabuknya hilang. Dan setelah itu, dia tidak pernah lagi mengalami mabuk laut. Please, pull me back up!
Di hari berikutnya, George kembali memberi perintah kepada Owen yang tidak mempunyai pilihan selain mematuhi. Pada suatu momen, Owen melihat badai yang menuju ke arah mereka. Dia dengan cepat melaporkan hal ini kepada kapten serta menyarankan untuk mengubah arah kapal. Namun George mengabaikan saran tersebut dan tetap memutuskan untuk maju. Tak lama kemudian, badai menghantam kapal sehingga mengakibatkan kerusakan. Di tengah-tengah badai, kapten yang mulai sadar memerintahkan para kru untuk mundur, namun menurut Owen itu sudah terlambat. Dia meminta seluruh kru untuk bertahan serta menurunkan salah satu layar demi menyeimbangkan kapal. Setelah selamat dari badai, George memanggil Owen ke ruangannya, lalu menjelaskan bahwa Essex harus kembali ke Nantucket untuk diperbaiki. Owen diminta menulis surat permohonan maaf karena tidak mentaati perintah kapten, sehingga membahayakan nyawa kru. Tentunya itu membuat Owen semakin berang dan akhirnya angkat bicara, mengatakan bahwa keputusan George terlalu beresiko. Keduanya pun sempat bersitegang beberapa saat, tapi pada akhirnya mereka sepakat untuk mengesampingkan perbedaan, menyelesaikan misi demi mengakhiri kebersamaan yang memuakkan. 3 bulan kemudian, Essex sudah berada jauh di tengah samudra. Ini adalah momen di mana mereka akhirnya menemukan gerombolan paus berenang cukup dekat. Tanpa membuang-buang waktu, mereka naik perahu pemburu dengan senjata-senjata yang telah disiapkan mendekati makhluk yang dianggap sangat anggun itu. Lalu setelah berada di posisi yang tepat, Owen mulai menunjukkan kemampuan dalam membunuh paus. Paus itu segera berenang menuju ke dasar laut dengan menarik tali yang terikat pada harpun. Ini adalah saat-saat yang menegangkan karena mereka harus segera memotong talinya sebelum benar-benar habis atau akan ikut tertarik oleh paus ke dasar laut. Setelah aksi yang cukup kejam, para pelaut itu menarik paus ke kapal Essex dan memulai proses ekstraksi. Karena Thomas yang paling muda memiliki tubuh paling kecil di antara yang lainnya, maka dia mendapat tugas masuk ke dalam bangkai paus untuk mengambil sisa-sisa lemaknya karena itu sangat berharga dan sangat disayangkan jika dibuang begitu saja. Beberapa bulan telah berlalu sejak perburuan pertama mereka. Kini tak ada lagi paus yang muncul dan masalah terbesar adalah persediaan makanan mereka sudah sangat menipis. Menyadari hal itu, George mengubah arah Essex agar melintasi Cape Horn menuju ke Samudra Pasifik dengan harapan bisa menemukan paus. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka tiba di Atacames, Ekuador. Di sana mereka bertemu dengan seorang kapten asal Spanyol yang kehilangan kapal dan beberapa anak buahnya saat berburu. Dia mengaku telah menemukan offshore grounds atau zona lepas pantai 3.000 km ke arah barat. Di sana terdapat kelompok paus yang sangat besar, namun sangat disayangkan paus raksasa yang disebut iblis putih menyerang dan menghancurkan kapal. Meskipun demikian, meskipun Henry telah memohon dengan sangat untuk memulangkan Essex dan melupakan perburuan, George, Owen, dan juga Matthew hanya mengabaikan, menganggap cerita tersebut sebagai mitos, dan ketiganya pun sepakat untuk berlayar ke arah barat. 14 bulan kemudian, mereka tiba di wilayah lepas pantai yang dimaksud, yang mana sangat jauh dari daratan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kapten Spanyol, kru kapal Essex menemukan sekelompok paus. Dengan semangat mereka mempersiapkan perahu dan senjata, mengira bahwa mereka akan segera pulang membawa hasil buruan yang luar biasa besar, tetapi saat mereka mulai menyerang, tiba-tiba saja Owen dan kru harus kembali ke Essex untuk memperbaiki perahu mereka. Ternyata paus putih masih mengikuti dan kali ini dia menyerang Essex sehingga membuat para kru panik. Menyadari hal itu, Owen pun bertindak untuk menghabisi paus putih ini. Dia menggandakan harpun dan segera melemparkannya. Lemparan itu berhasil mengenai paus, tapi sepertinya masih belum cukup untuk melemahkannya. Paus itu malah berenang dengan cepat ke dasar laut sampai-sampai menghancurkan kapal dan tali yang mengikat harpun pun terlepas.
terlepas. Kini kapal Essex tenggelam dengan cepat dan sang kapten memerintahkan untuk meninggalkannya. Segera mereka mengambil sebanyak mungkin makanan untuk dibawa ke dalam perahu. Sangat disayangkan, tiba-tiba saja terjadi ledakan akibat minyak paus yang sebelumnya mereka kumpulkan terbakar. Dengan persediaan makanan, para kru diperkirakan hanya bisa berlayar ratusan kilometer, berharap bisa menemukan pantai. Pagi berikutnya, mereka melihat peta dan memulai perjalanan sulit. Beberapa hari kemudian, mereka terjebak dalam badai yang sangat luar biasa dahsyat, sampai-sampai Matthew, teman seperjuangan Owen, terluka. Mereka memang berhasil bertahan dari badai dan melanjutkan perjalanan, tapi setelah berminggu-minggu berlalu, para kru sangat kelelahan dan terpaksa bertahan hanya dengan memakan potong biskuit setiap hari. Meski situasi sangat sulit, Owen tetap setia merawat Matthew yang sekarat. Namun anggota yang lain tidak mengindahkan hal itu karena tindakan tersebut dianggap percuma. 34 hari telah berlalu, melihat sebuah pulau membuat semuanya kembali bersemangat dan penuh akan harapan baru. Mereka segera berlayar menuju ke pulau tersebut, namun sangat disayangkan ketika hampir mencapai pantai, Owen merasa ada yang tidak beres, sehingga meminta semuanya untuk bersiaga. Ternyata itu adalah paus putih yang menghancurkan kapal mereka. Hewan itu selama ini mengikuti secara diam-diam, dan ini adalah kesempatannya untuk menyerang Kapten George beserta para kru. Beberapa anggota kru dinyatakan tewas karena hantaman, beberapa tenggelam, dan sisanya terdampar di pulau. Saat terbangun, mereka segera memakan apapun yang bisa dimakan, seperti ikan mentah dan telur burung. Di sana terdapat gua yang bisa mereka gunakan untuk berteduh. Mereka juga menyalakan api, berharap bisa menarik perhatian kapal yang lewat. Sayangnya, bahkan setelah beberapa minggu, tak ada kapal melintas di sekitar pulau tersebut. Pada suatu hari, Owen menemukan sesuatu yang mengerikan, berupa beberapa jasad para penghuni pulau sebelumnya di dalam gua yang berbeda. Ini menyiratkan bahwa pertolongan tidak akan pernah datang. Agar tidak mengalami nasib yang sama, Owen mengajak krunya untuk kembali berlayar. Beberapa hari kemudian, menjelang keberangkatan, semua kru sepakat untuk pergi, kecuali 4 kru termasuk Matthew, karena lukanya semakin parah dan tak ingin menjadi beban. Meski kecil kemungkinan akan selamat, tapi harapan selalu ada. Owen berjanji akan mengirim tim penyelamat setelah kembali tiba di Nantucket, dan akhirnya setelah mengucapkan salam perpisahan, Owen dan yang lainnya berlayar meninggalkan pulau. 48 hari telah berlalu sejak mereka pergi meninggalkan Essex. Salah satu anggota kru meninggal dunia akibat kelaparan. Beberapa yang lain mengusulkan untuk menenggelamkan mayatnya ke laut, namun Owen menghalangi, mengatakan kepada mereka untuk tidak membuang apapun yang dapat membuat mereka bertahan hidup. Tentu saja, itu membuat semuanya terkejut, tapi apa mau dikata, tak ada seorang pun yang berani memungkiri rasa lapar yang melanda. Thomas tua mengakui bahwa momen tersebut selalu menghantui bahkan sampai saat ini. Dia sempat berhenti bercerita karena tak sanggup untuk melanjutkan. Herman yang juga merasakan bertanya apakah Thomas pernah menceritakan kepada seseorang. Thomas menggeleng, mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Bahkan kepada istrinya sendiri pun Thomas belum menceritakan karena takut sang istri tak akan mencintainya. Tiba-tiba saja, di saat yang sama, istri Thomas datang menghampiri, terungkap bahwa wanita itu selama ini mendengar kisah yang diceritakan dan dia mengakui bahwa itu sama sekali tak mengubah perasaannya terhadap Thomas. Bahkan wanita itu mendukung Thomas untuk menyelesaikan kisah pilu tersebut. Kembali ke masa lalu, para kru telah terdampar selama 71 hari. Ketiga perahu mereka terpisah akibat arus, dan sayangnya satu perahu hilang entah kemana. Situasi pun kian memburuk. Di perahu George, mereka harus mengundi siapa yang harus dikorbankan untuk menjadi makanan berikutnya.
Beberapa hari kemudian, tak disangka-sangka George bertemu kembali dengan kelompok Owen. Dan saat itu juga, Paus Putih muncul membuat Owen segera bersiap dengan harpun untuk membalas dendam. Sesaat hewan itu naik ke permukaan, sehingga Owen bisa melihat harpun yang dilemparnya beberapa bulan yang lalu menancap di dekat mata Paus itu. Owen terdiam sejenak dan saling bertatapan dengan Paus Putih. Pada akhirnya pria itu menurunkan harpunnya karena menyadari keselamatan mereka jauh lebih penting daripada balas dendam. Momen tersebut adalah pertemuan terakhir mereka. Selanjutnya, Paus yang disebut dengan Iblis Putih itu tidak pernah terlihat lagi. Perahu George dan perahu Owen kembali terpisah di bawah arus, lalu beberapa hari kemudian, perahu George ditemukan oleh salah satu kapal, sementara perahu Owen harus terombang-ambing di lautan sedikit lebih lama. Ketika kondisi sudah benar-benar sekarat, perahu mereka tiba di salah satu pulau di Chili. Di sana mereka diselamatkan oleh para pelaut. Kemudian, setelah kondisi membaik, Owen dan rekan-rekan bekerja di kapal sampai akhirnya menemukan para pelaut yang menuju ke Nantucket. Tentu saja permasalahan Owen belum selesai karena bersama dengan George, Owen dipanggil menghadap para petinggi perusahaan dan pemilik kapal untuk membahas tentang insiden tenggelamnya kapal Essex. Ya, sudah seharusnya dua laki-laki itu menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Para petinggi meminta George dan Owen merahasiakan tentang kisah Paus Putih untuk melindungi reputasi perusahaan dan industri. Namun Owen dengan tegas menolak karena itu sama saja dengan mengabaikan segala hal yang telah dialami mereka. Owen tidak mau lagi terlibat dengan semua kebohongan busuk sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri. Di luar, Owen bertemu dengan Thomas yang mana itu menjadi pertemuan terakhir mereka dan sebagai kenang-kenangan, Owen memberikan Thomas tulang paus. Pada hari berikutnya, George menghadiri sidang sendirian. Dia termotivasi oleh ucapan Owen, sehingga mengungkapkan semua kebenaran dengan lantang, persis sama seperti yang diucapkan oleh Owen. Dan itu membuat para petinggi perusahaan menjadi gusar. Kembali ke masa kini, Thomas menceritakan kabar terakhir dua tokoh utama dalam kisahnya. Yang pertama adalah Owen, seorang yang sangat berpegang teguh untuk menepati janji. Dia mengirimkan tim penyelamat untuk Matthew dan rekan-rekan yang masih terdampar di pulau tak berpenghuni, meskipun sangat disayangkan Matthew telah meninggal dunia. Kabar terakhir lainnya adalah Owen terus berlayar di lautan dan menjadi kapten di salah satu kapal dagang. Sedangkan George kembali melakukan perburuan paus, namun selalu gagal. Dia tidak pernah menemukan Paus Putih. Setelah mendengar semua kisah tersebut, Herman mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Thomas dan mengakui bahwa dia telah mendapat banyak pelajaran yang sangat penting, salah satunya yaitu keberanian. Film pun ditutup dengan menampilkan sebuah adegan di mana Herman telah menyelesaikan bukunya yang berjudul Moby Dick, yang mana menjadi salah satu karya termasyhur di daratan Amerika. Dan tamat. Ya, sebuah film yang bisa dibilang sebagian tentang kejadian nyata yang menginspirasi novel Moby Dick karya Herman Melville, yaitu tentang kehancuran kapal penangkap paus pada tahun 1820 oleh seekor paus yang mengamuk. Ada yang memuji dan ada pula yang mencaci. Saya secara netral cukup menikmati, hanya saja yang saya sayangkan adalah kisahnya seperti potongan-potongan film pendek yang disulam menjadi satu. Jadi tidak ada momen yang benar-benar berkesan. Iya, memang saya paham, cerita di film ini sebagian besar adalah ingatan dari Thomas Nickerson. Tapi ini bukan film pertama yang saya tonton tentang cerita karakternya. Sebelumnya ada film lain berjudul John Carter yang juga tentang ceritanya si John melalui surat wasiat kepada keponakannya. Nah, meskipun surat wasiat, tapi ceritanya lebih utuh. Sekali lagi, saya tidak bilang film ini jelek, visual effects-nya cukup memuaskan, acting para bintang ya sudah tidak perlu diragukan, dengan cerita bertahan hidup sampai-sampai kanibalisme yang cukup memilukan. Film ini menyampaikan sebuah pesan bahwa alam, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai paus raksasa, bisa menghukum umat manusia yang berbuat semena-mena. Maksud saya, alam memiliki cara tersendiri untuk membalas perbuatan manusia. Selain itu, film ini juga menyoroti salah satu keburukan manusia, yaitu keserakahan. Meskipun tanda-tanda atau peringatan telah diberikan kepada kapal Essex dan krunya untuk berhenti memburu paus dan pulang dengan selamat, tetapi kapten tetap terdorong oleh hasrat yang begitu besar untuk
mendapatkan keuntungan demi menjaga reputasi mereka. Akibatnya, mereka mendapat musibah besar yang menghancurkan kapal dan membunuh sebagian besar kru, sampai akhirnya terdampar, dan untungnya mereka yang tersisa masih diberi kesempatan kedua, sekaligus menjadi semacam peringatan kepada para pemburu lain, terutama perusahaan yang bergerak dalam bisnis minyak paus. Pada akhirnya, setelah setengah abad berlalu, sejak peristiwa tenggelamnya kapal Essex, tidak ada lagi yang melakukan perburuan paus. Ini disebabkan orang-orang mulai menyadari bahwa manusia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan alam. Moby Dick mungkin menjadi simbol perlawanan terhadap tindakan manusia yang merusak alam. Akibatnya, mereka berhenti memburu paus sebagai bentuk penghargaan terhadap alam dan kesadaran akan keterbatasan manusia. Tapi nih, di sisi lain terungkap bahwa manusia mulai melakukan pengeboran di dasar laut karena menemukan minyak bumi. Ini bisa dibilang pemanfaatan jika manusia mengelolanya dengan baik, atau juga bisa dibilang pengerusakan jika keserakahan menguasai. Seperti kata Monster, manusia adalah makhluk yang rumit. Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!